Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ikhtara min ibadihi al-ulama faj'alahum al-asfiya waj'alahum ورثة الأنبياء وفازوا بتلكم المقامات بالاقتداء لسيد الأنبياء وصلاة الله وسلامه على أتقى الأتقياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد أسفى الأسفياء وعلى آله وصحبه أهل الضياء والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد, yang saya hormati Tuan Guru Haji Dr. Andes Munajib Khalid, Tuan Guru Haji Dr. Andes Syukri Sanusi, beserta keluarga besar almarhum al-maghfurlah Tuan Guru Haji Ahmad Sanusi, dan juga para tuan guru yang hadir yang saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada para guru, para asatidz, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sekarang dihadirkan oleh Allah di makam para kekasih Allah, orang-orang yang sudah berjuang di jalan Allah, orang-orang yang sudah berbuat untuk Allah, orang-orang yang meneruskan perjuangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, karena mereka tahu jalan yang terbaik adalah mengikuti insan yang terbaik, jalan yang terbenar adalah mengikuti insan yang paling benar, jalan yang bisa membahagiakan dunia akhirat adalah mengikuti jalan para kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, memang kalau menurut mata kasar kita kubur ini sempit, akan tetapi alam barzakh, alam yang di dalam kubur ini adalah alam yang sangat luas, alam yang sangat nikmat bagi para hamba Allah yang mereka adalah orang-orang yang sukses selama hidup. Para tuan guru yang dihauli, mereka ini adalah orang-orang sukses, karena setelah mereka meninggal dunia, mereka pun jasanya masih dikenang. Mereka pun masih bisa mengumpulkan kita pada malam hari ini, padahal sudah meninggal dunia, padahal keadaan masih pandemi katanya, ya. Tapi karena mereka adalah orang-orang istimewa di sisi Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi mereka untuk mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kuburan itu kalau kita datangi, kalau ketika kita meninggal dunia, kuburan itu menyambut kita sesuai apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri dalam kitabnya Nawaidul Usfuriyah, bahwasanya kuburan ini kalau yang akan masuk ke kuburan adalah orang yang baik, maka kuburan ini menyambut ahlan wa sahlan wa marhaban. La anta ahabbu syai'i
marra ala dhahri ilayya. Selamat datang, disambut dengan baik oleh kubur. Engkau adalah sesuatu yang paling aku cintai, yang lewat di atasku kemudian masuk ke dalamku. Mudah-mudahan kita semua disambut seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi kalau yang masuk ke alam kubur adalah orang yang enggak baik, meninggalnya su'ul khatimah, maka kubur itu tidak menyambut dan mengatakan la ahla wala sahla wala marhaba, la anta abghadu syai'i marra ala dhahri ilayya. Saya tidak suka dengan kedatanganmu, katanya kubur. Engkau adalah sesuatu yang paling aku benci, lewat di atasku kemudian masuk ke dalamku. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Kita ini dipilih oleh Allah, karena saya yakin masyarakat Lombok enggak hanya segini, betul? Masyarakat Lombok kira-kira 2 kali lipat ini, jauh lebih banyak. Tapi kenapa yang lainnya enggak tahu ada di mana sekarang ini? Kita alhamdulillah dipilih oleh Allah. Ini bukan pilihan yang biasa ini. Ini pilihan yang luar biasa. Untuk mendatangi suatu tempat yang sudah jelas tempat mereka ini adalah taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Sehingga ketika ada orang tanya sama ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah kok senang ke kuburan? Sampai dibilang kuburi. Kita ini dibilang kuburi, orang yang senang ke kubur. Bahkan bahasa gobloknya mereka, kita dibilang penyembah kubur. Siapa yang nyembah kubur ini? Siapa? Kita ini melakukan apa yang di dalam Al-Quran. Coba kita lihat, ketika Nabi Allah Zakaria lupa mengunci Sayyidatuna Maryam di dalam sebuah kamar selama 3 hari. Ketika ingat, maka Sayyidina Zakaria, Nabi Allah Zakaria membuka kamarnya Maryam, kemudian mendapatkan wajada indaha rizqa. Mendapatkan di kamarnya Siti Maryam itu ada rezeki. Maka Nabi Allah Zakaria bingung, ini kamar tertutup dan pintu keluar masuk hanya 1 dan terkunci selama 3 hari. Maka beliau tanya, anna laki hadha, dari mana kamu mendapatkan rezeki ini? Qalat huwa min indillah, rezeki ini langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada yang diinginkannya dengan tanpa perhitungan. Apa lanjutan ayat? Hunalika da'a Zakaria. Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah di kamarnya Maryam. Maka kita bilang, ngapain? Nabi Allah Zakaria itu nabi, rasul. Kau berdoa di kamarnya perempuan. Siti Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Enggak mungkin nabi itu perempuan, enggak mungkin, betul? Kenapa kok Nabi Allah Zakaria yang notabene seorang nabi, seorang rasul kok berdoa di kamarnya Maryam? Karena di kamarnya Maryam ada rezeki langsung dari Allah. Itu namanya tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat turunnya rahmat Allah, doa lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa di kamarnya Siti Maryam, Nabi Allah Zakaria dapat kabar gembira akan punya keturunan. Karena Nabi Allah Zakaria lama menikah enggak punya keturunan. Lah kita kiaskan dengan Nabi Allah Zakaria tersebut, kubur ini katanya Rasulullah, imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kubur itu kalau bukan taman surga berarti jurang api neraka. Taman surga karena dapat rezeki, kiriman makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, doa lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di sini enggak ada yang minta Tuan Guru Ahmad Sanusi, saya minta Alphard, enggak ada. Tuan Guru Ahmad Sanusi, saya minta kalau bisa besok langsung 2024, enggak bisa. Kenapa ada yang minta cepat 2024 ini? Tuhan Guru Ahmad Sanusi, saya minta istri. Enggak ada, semua mintanya kepada Allah. Kenapa kok minta di
kuburnya Tuan Guru Ahmad Sanusi. Loh, berarti kamu nggak baca Al-Quran. Kenapa Nabiullah Zakaria minta di kamarnya Siti Maryam? Karena tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua insya Allah menghadiri acara malam ini sampai doa terakhir. Karena doa yang terakhir ini doa yang akan dimohonkan agar semua kita mendapatkan semua yang kita hajatkan dengan berkat kehadiran kita di kubur para tuan guru ini, sehingga doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengarkan tadi sama-sama bagaimana Tuan Guru Abdul Halim, perjuangan beliau bangun pondok di zaman Belanda. Susah, zaman sekarang aja susah membangun pondok ya. Padahal bukan zaman penjajahan Belanda ini. Ini nggak tahu sekarang siapa yang menjajah kita ini. Wallahu a'lam. Membangun pondok sekarang susah. Harus ada gelar dan lain sebagainya. Izin ini, izin itu. Bagaimana zaman Belanda? Tapi beliau nggak takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah para ulama, dan barang siapa yang takut, man khafallah akhafahullahu kulla syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut kepadanya. Orang semakin takut kepada Allah, orang yang lain akan takut kepada orang tersebut. Makhluk yang lain akan takut kepada orang tersebut. Maka tetap beliau bangun. Tujuannya apa? Tadi kita sama-sama dengarkan. Bukan hanya membangun keagamaan, tapi juga membangun kenegaraan. Beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah saya sampaikan dalam ceramah di Madura, kalau ada orang yang mengajarkan kepada orang Islam cinta NKRI, itu bagaikan mengajarkan ikan berenang. Bagaimana orang mengajarkan ikan berenang? Ini orang gak waras otaknya. Orang Islam sudah jelas cinta NKRI. Karena yang pertama, sudah tabiat setiap warga negara cinta kepada negaranya. Itu sudah tabiat. Kalau di dalam Islam ada tambahan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu termasuk tanda keimanan. Kita lihat bagaimana. Sebagaimana disampaikan oleh beliau tadi. Sampai rela berenang kalau banjir. Kalau zaman sekarang kita mau ngajar banjir putar balik kita. Zaman sekarang kita ngajar harus vaksin putar balik kita. La ilaha illallah. Karena yang mereka kejar bukan hal yang bersifat duniawi. Yang mereka kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam qasidahnya, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharahum wa akhtassahum bil wilayati. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang lebih mengutamakan Allah bahkan daripada dirinya sendiri. Bayangkan sampai berenang, naik gunung, turun gunung. Zaman sekarang ada dai disuruh jalan seperti tadi aja mungkin masih mikir-mikir ya. Subhanallah. Padahal nggak jauh. Apalagi sekarang fasilitas sangat bagus. Disuruh naik sepeda motor aja kadang-kadang ngomel-ngomel. La ilaha illallah. Mereka lebih mengutamakan Allah, maka wajar istilahnya. Enggak perlu difikirkan lagi kenapa Allah lebih mengutamakan mereka daripada hamba-hamba Allah yang lain. Bahkan mereka diberi wilayah, diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kekuasaannya coba kita lihat. Zaman sekarang, masa sekarang nggak ada pejabat yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini, nggak ada, betul. Mereka memiliki kekuasaan yang langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Semasa hidupnya mereka lebih mengutamakan Allah. Mereka melanjutkan perjuangan manusia yang termulia, kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita kalau punya dunia banyak, misalnya kita punya emas segunung, kita punya emas segunung, kalau kita mati kira-kira ikut enggak emasnya ini? Enggak ada yang ikut. Kita punya jabatan tinggi,
Banyak orang baru dilantik jadi kepala daerah meninggal dunia. Bisa enggak jabatannya menghalangi malaikatul maut? Enggak bisa. Bisa enggak jabatannya memberikan manfaat ketika dia hidup, ketika dia meninggal dunia? Kalau ketika dia hidup jabatannya dipergunakan di jalan Allah, maka itu adalah orang yang cerdas, orang yang pintar. Yang ikut ke alam kubur adalah amal kita, perbuatan kita. Maka mari di alam kubur ini, di kuburan ini, kita introspeksi diri kita masing-masing. Bagaimana keadaan kita ketika kita berada di kuburan? Maka Rasulullah mengingatkan kita kalau kita masuk kubur, ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun wa nahnu bikumul lahiqun. Selamat, Assalamualaikum, wahai orang yang meninggal di dalam kubur. Engkau sudah mendahului kami ke alam kubur, kami akan nyusul. Apa yang akan kita bawa ke alam kubur? Karena Rasulullah menyampaikan orang yang meninggal dunia, ketika meninggal dunia yang ikut ke kuburan 3, harta, keluarga dan amal. 2 pulang, harta dan keluarga. 1 yang tinggal yaitu amal. Kalau dia lebih banyak amal baik ketika dia hidup di dunia, maka amalnya itu akan berupa sosok putih yang bersinar dan berbau harum. Sehingga dia akan tanya sama amal tersebut, siapa kamu? Karena aku tidak pernah melihat makhluk yang seindah dan mencium bau yang seharum kamu. Amalnya itu akan mengatakan, aku adalah amalmu yang kau amalkan ketika engkau hidup di dunia. Maka ketika engkau meninggal dunia, Allah memerintahkan aku menemanimu sampai hari kiamat. Orang itu sudah senang dengan nikmat kubur yang dia dapatkan, jauh lebih senang kata Rasulullah karena ditemani oleh amal yang baik. Tapi golongan yang kedua, na'udzubillah, cuma 2 aja golongan, 2 keadaan. Kalau dia semasa hidupnya amal yang enggak baik, na'udzubillah, maka ketika dia masuk ke alam kubur, amalnya itu berupa sosok hitam yang menakutkan dan berbau busuk luar biasa. Sehingga dia akan tanya, siapa kamu? Karena aku tidak pernah melihat makhluk yang seburuk dan sebusuk kamu. Amalnya akan menjawab, aku adalah amalmu yang kau amalkan ketika engkau masih hidup di dunia. Maka ketika engkau meninggal dunia, Allah memerintahkan aku untuk menemanimu sampai hari kiamat. Orang tersebut sudah tersiksa dengan siksa kubur, jauh lebih menderita lagi karena ditemani oleh amal yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang hadir nanti, kita dan orang kita cintai, terutama orang kita cintai yang sudah meninggal dunia, terutama yang dihauli pada malam hari ini, dijadikan kuburan mereka sebagai taman surga. Kita juga yang masih hidup dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang baik, yang saleh, salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengisi kehidupan dengan memperbanyak amal yang baik, sehingga ketika meninggal dunia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga di alam kubur yang menemani kita adalah amal yang baik, sehingga kita hidup senang di dunia, hidup senang ketika meninggal dunia, hidup senang di alam kubur, hidup senang terutama kelak di akhirat bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.